Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi pertemuan 11 mengenai koperasi dan anjak piutang. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu Eka Yuli Roshida. Pengertian koperasi simpan pinjam. Koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang terdiri dari orang atau badan hukum, koperasi yang kegiatannya berlandaskan pada prinsip koperasi, juga sebagai gerakan perekonomian rakyat yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Kemudian selanjutnya fungsi dan peran koperasi. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggota koperasi dan masyarakat dengan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi yang dimiliki anggota koperasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dilakukan oleh koperasi secara aktif. Yang ketiga, koperasi sebagai soko guru dalam memperkuat ekonomi rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan ekonomi nasional. Dan yang terakhir adalah mewujudkan dan mengembangkan ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam koperasi. Yang pertama, tidak ada paksaan untuk menjadi anggota dan bersifat terbuka. Yang kedua, dijalankan secara demokratis. Yang ketiga, besarnya jasa usaha anggota mempengaruhi besarnya pembagian sisa hasil usaha yang diterima. Yang keempat, masing-masing bertindak sebagai anggota. Yang kelima, pemberian imbal hasil terbatas terhadap modal yang disertakan. Dan yang terakhir adalah kemandirian. Selanjutnya, jenis koperasi menurut pasal 16 Undang-Undang Perkoperasian. Yang pertama ada koperasi simpan pinjam, merupakan koperasi yang menyediakan fasilitas kredit atau permodalan dan menerima simpanan dana dari anggota atau masyarakat. Yang kedua ada koperasi konsumen, koperasi yang anggotanya terdiri dari para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa. Kegiatan utama koperasi konsumen adalah melakukan pembelian bersama. Dan yang terakhir itu ada koperasi produsen, merupakan koperasi yang mengumpulkan produk komoditas milik anggota atau bukan anggota untuk diolah dan dipasarkan. Koperasi juga menyediakan sarana produksi yang dibutuhkan oleh anggota koperasi. Sekian penjelasan dari saya, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Intan Nuraini. Terima kasih. Selanjutnya ada sebagai rujukan dalam pengoperasian koperasi simpan pinjam adalah Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 15/MKUKM-9/2015 tentang usaha koperasi simpan pinjam. Dijelaskan bahwa koperasi melakukan koperasi sebagai penerimaan simpanan, kemudian koperasi sebagai kredit dan koperasi sebagai pinjaman sebagai jaminan. Koperasi dan sisa hasil usaha. Sebagaimana layaknya badan usaha lainnya, koperasi juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau yang dikenal dengan istilah sisa hasil usaha. Keuntungan koperasi diperoleh dari pendapatan bunga koperasi konvensional atau margin, dan bagi hasil koperasi syariah, hasil dari kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada anggota koperasi tersebut. Pemberian kredit atau pembiayaan kepada anggota merupakan aktivitas utama dari pendirian koperasi sehingga anggota dapat dengan mudah mendapatkan modal untuk mengembangkan usahanya. Perhitungan sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha yang didapat dari para anggota bisa dikembalikan kepada masing-masing anggota sebanding dengan jasa yang diberikan oleh anggota tersebut. Sisa hasil usaha yang berasal dari pihak luar tidak boleh dibagikan kepada anggota. Sisa hasil usaha yang diberikan kepada anggota terdiri dari dua jenis, yaitu jasa modal dan jasa bunga. Selanjutnya, memahami operasional koperasi simpan pinjam. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 41 mengatur tentang modal koperasi untuk mengembangkan usahanya. Yang pertama itu ada modal sendiri yang bersumber dari simpanan wajib, simpanan pokok dan dana cadangan. Yang kedua ada modal pinjaman yang bersumber dari anggota koperasi yang lainnya, bank dan lembaga keuangan yang lainnya, penerbitan obligasi dan usaha yang sah. Modal tersebut di atas dipergunakan sebagai modal operasional koperasi maupun sebagai modal untuk memfasilitasi kebutuhan pendanaan anggota. Perkenalkan, nama saya Syaibatul Islamiyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anjak piutang.
Anjak piutang adalah aktivitas pembiayaan di mana piutang usaha perusahaan dibeli atau diambil alih oleh perusahaan anjak piutang untuk penyelesaiannya. Piutang usaha yang sering dijadikan sebagai objek anjak piutang adalah yang pertama, ada piutang atau tagihan berupa invoice suatu perusahaan yang belum jatuh tempo. Lalu yang kedua, ada piutang yang disebabkan oleh surat berharga yang belum jatuh tempo. Lalu yang ketiga, ada piutang sebagai akibat dari proses pengiriman barang sebagai pengganti letter of credit. Selanjutnya ada pihak yang terlibat dalam anjak piutang. Yang pertama ada klien, yaitu merupakan perusahaan yang menjual tagihannya kepada perusahaan anjak piutang melalui suatu perjanjian casing. Lalu yang kedua ada faktor adalah perusahaan anjak piutang yang membeli atau mengambil alih piutang perusahaan atau klien. Lalu yang ketiga adalah pelanggan, merupakan perusahaan yang melakukan transaksi jual beli dengan klien dan menyepakati pembayarannya tersebut disertakan pada factor. Lalu selanjutnya ada manfaat dari penggunaan jasa anjak piutang oleh pihak yang terkait. Yang pertama ada perusahaan anjak piutang atau faktor, yaitu mendapatkan fee dan biaya administrasi atau memperoleh pendapatan dari selisih antara nilai utang dan nilai yang dibayarkan oleh perusahaan anjak piutang kepada perusahaan pemilik tagihan sebesar persentase tertentu dari jumlah nilai piutang. Lalu yang kedua ada klien atau pemilik tagihan piutang, yaitu perusahaan memperoleh dana tunai dan tidak perlu menunggu piutang jatuh tempo. Dengan begitu, perusahaan mendapatkan aliran kas masuk yang dapat dipakai sebagai modal kerja perusahaan. Perusahaan juga dapat fokus pada usaha bisnisnya tanpa harus mengelola administrasi piutangnya. Lalu yang terakhir ada pelanggan, yaitu termotivasi untuk segera membayar utangnya secara tepat waktu. Baik, selanjutnya ada mekanisme anjak piutang. Yang pertama itu customer membeli barang dari supplier. Lalu yang kedua, supplier melakukan kontrak dengan faktor mengenai ketentuan transaksi. Ketiga, supplier memberitahukan kepada customer mengenai ketentuan transaksi. Keempat, faktor memberikan pembayaran sebanyak 80% kepada supplier. Kelima, faktor melakukan penagihan kepada customer atas kewajibannya. Keenam, customer melakukan pembayaran pelunasan atas kewajibannya. Yang terakhir adalah mengetahui mekanisme anjak piutang. Berdasarkan pemberitahuan kepada pelanggan, yang pertama itu ada disclose, yang kedua undisclosed. Lalu ada berdasarkan tanggung jawab atau kesiapan menanggung resiko. Yang pertama with resource, kedua without resource. Lalu ada berdasarkan jasa yang ditawarkan. Yang pertama ada full service factoring, kedua bulk factoring, ketiga maturity factoring, keempat invoice discounting, dan kelima advance payment. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi untuk mencari yang lebih baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.